Ada. Hai Tasya. Hai Oke, Ridel. kita masih di podcast Ngota, yaitu ngobrol bareng Kita. dengan temanya yaitu yang muda dan yang berkarya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, ini saya bacakan dulu nih biodatanya. Biasanya kalau ada yang masuk ini kita BAP dulu ya. Baiklah, kita akan bacakan biodata dari tamu kita di hari ini. Namanya adalah Tasya Kamila. Salah ya? Tasya Kamila itu yang nyanyi, Salah yang nih, penyanyi Del. kecil ya, penyanyi Iya. penyanyi cilik ya, penyanyi cilik. Ini dari usianya juga sudah tua. Oh, ini. libur telah tiba itu ya, bukan ya. Ini adalah namanya Tasya Putri Amanda, panggilannya ada Tasya. Ingat ya, pakai SY, Tasya gitu. Tasya. Tempat tanggal lahirnya Curup 21 Desember 2021, baru ulang tahun ya kemarin ya. 2001. Iya, 2001 Ridel. Iya 2001. Iya, tadi penyebut. Oh 2021 ya, oke. Maksudnya baru ulang tahun kemarin Desember. Iya, betul. Usianya sekarang 23 tahun. Pendidikan terakhir sekarang adalah mahasiswa Magister Psikologi, lulusan Universitas Sarjana Pendidikan Negeri Malang. Nah, tingginya lebih tinggi dari saya ya. 170 dan 48 kilogram. Motonya adalah everyone has the potential to become anything the dream. Nah, nanti kita bahas apa itu ya. Sedangkan advokasinya adalah Tasya Ciliden adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menerapkan pentingnya pendidikan untuk anak usia dini. Gerakan berfokus pada pemberdayaan orang tua agar memahami pentingnya peran serta mereka dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Saya berharap hal ini dapat menyadari masyarakat pendidikan dan pada usia ini sangat krusial dan harus dipersiapkan sejak awal agar dapat memberikan dampak positif bagi masa depan. Keren advokasinya ya. Nanti kita juga kulik-kulik apa aja itu ya. Kemudian prestasinya nih. Nah, prestasinya yang paling bawah, yang paling tahun lama yaitu Best Costume of Esco Performing Art 2018. Juara satu Fashion Show Diary Talent 2019. Favorit Duta Kampus Universitas Negeri Malang 2019. Kemudian relawan PT Jatim Peduli Gunung Semeru 2021. Top 5 Kakang Mbak Yu Kota Malang. Nah, kalau di sini Bujang Semulen ya. Publikasi karya tulis ilmiah anak usia dini 2023. Certificate Tour Guide oleh Paras 2003, Mbak Yu Kota Malang Best Catwalk 2020 terpilih kembali ya. Dan tentunya Putri Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu 2025. Oke, Tasya nih saya mau ngobrol-ngobrol nih ya. Tadi kita sudah baca banget profil CV-nya, ini luar biasa. Terima kasih Ridel. Nih saya mau tahu nih, Tasya ini kan kelahiran Curup, Rejang ya, asli. Rejang Iya. asli, Tunjang ya, oke. Ibu bapak Rejang. Iya, ibu Bapak Rejang. Ya, anak keberapa dari bersaudara kalau boleh tahu? Tasya anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh berarti bungsu nggak jadi. Bungsu nggak jadi. Bungsu nggak jadi. Karena tiba-tiba ada punya adik. Oke, nih tamatan SMA terakhir di sini dulu ya. Iya, di SMA 4 Rejang Lebong. SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Siapa dong SMA 4? Halo alumni SMA 4 Rejang Lebong. Perkenalkan saya Tasya, alumni SMA 4 Rejang Lebong tahun 2019. 2019. Oh, bukan zaman Covid, sebelum ya? Sebelum alhamdulillah. Bukan lulusan Covid. Oke, Tasya, ini kita akan bicara juga ya. Ini asli Rejang, kemudian tinggal di Airbang ya? Iya, di Airbang. Nah, keseharian Tasya selain sebagai kandidat magister nih ya, kandidat magister. Iya. Oke. Nah, apa kegiatan sehari-hari selain jadi untuk domisili saat ini Tasya berdomisili di Malang. Karena Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oke. Jadi waktu tamat dari SMA 4 Rejang Lebong, Tasya berkuliah di Malang. Ya. Setelah itu melanjutkan S2 di Surabaya. Ya. Jadi untuk keseharian Tasya sekarang lagi kuliah aja. Fokus ke kuliah saja ya, tidak ada aja. sambil-sambil kerja enggak ya? Paling kerjanya itu sampingan seperti modeling. Oke, modeling. By call? Iya betul, freelance. Oke, Tasya, ada yang mengatakan nih gitu ya, biasanya darah seni ini atau jiwa kita ini biasanya itu adalah turun temurun atau dari ada yang membawanya, bisa dari kakak, bisa dari orang tua atau saudara yang mendahului kita. Bukan mendahului, maksudnya yang duluan dari kita. Yeah. Nah, sebelumnya dari keluarga Tasya ada yang seperti Tasya seperti ini, hobi-hobi seni gini? Ini kan termasuk seni ya? Iya. Oke.
Kalau dari keluarga mama sih, karena mama juga Tasya bagian dari keluarga Three Brothers, jadi kan Three Brothers Wah, itu itu legend ya. Adalah band legend di Curup iya, Raya dan pernah menjadi papan nasional juga atau lomba gitu ya. pernah Oke ke ya. nasional juga bawa nama Oke, ya itu Bengkulu. adalah band rock tapi cukup populer di telinganya masyarakat Curup tentunya. Tentunya Oke. iya. Jadi Jadi alirannya itu dari mama. mama, Dari karena mama. keluarga mama keseni semua. Jadi ada Oke. musik, nyanyi, tari, gitu. Oh, Kalau Tasya lebih ke modelingnya. oke. Hobi itu dari kapan, Tasya? Kalau kita boleh tahu. Nah, kalau hobi itu baru munculnya waktu Tasya kuliah. Oh, dari Jadi kuliah. sebenarnya waktu masih sekolah di Belum, Curup, belum ada itu rasa belum, itu. belum. Masih takut. Masih takut, Masih takut. pastinya masih takut karena dulu waktu sekolah juga Tasya pendiam Oke sebenarnya. gitu. Anak pendiam, introvert. Pendiam, boleh ditanyakan sama teman-teman sekolah dulu, mungkin oke, mereka oke. mikirnya kayak, oh Tasya sekarang sudah bisa jadi putri Indonesia ya, Udah bisa soalnya jalan dulu gitu ya. diem, iya. Dulu nggak bisa jalan. Kan kata orang bakal seiring dengan berjalannya waktu, apalagi merantau kita bakal bisa lebih Iya, dewasa. betul. Nah, waktu Kita akan merantau mengadaptasi. akhirnya mulai mencari jati diri nih. Oh, Oke. ternyata bidangnya ke modeling, Oke. ke pageant. Ya. Apakah yakin dengan jati dirinya sekarang ini? Sudah yakin, soalnya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ya dari tamat kuliah. Jadi Oke. kayak menemukan, oh ya berarti passion Tasya memang di sini. Oke, saya sudah menemukan ya gitu ya. Oke, Tasya, waktu pertama kali kalau kita lihat ini di 2018 Anda telah memenangkan salah satu kontes pageant ya, Best Costume of Esco Performing Art 2018. Itu di mana ya? Itu di Curup. Oh, di Curup itu Itu ya. waktu kelas 3. Oh, oke. Yang mulai dari di Jawa mulai di Atasnya itu. juara satu fashion show Iya, betul, di Ari Talent ini. 2019, Iya. iya. Itu di kampus atau Semalang atau gimana? Semalang itu. Semalang ya. Oke. Dairy Talent. Oke. Itu kebetulan fashion show pertama Tasya. Jadi dan alhamdulillah Langsung langsung juara juara satu. Hebat. Oke. Tasya, kemudian kita bicara lagi. Ini kan kamu mewakili Provinsi Bengkulu ya, Iya. Provinsi Bengkulu untuk finalis Putri Indonesia 2025. Nah, kamu ini kan sudah finalis, artinya kan kalau finalis itu Sananet dia sudah menuju malam grand final ya. Iya, Malam grand final nanti di bulan 5 yang mewakili Provinsi Bengkulu. Nah, bicara kita potensi nih. Kira-kira Tasya yakinnya potensi apa sih yang sebenarnya ada di Tasya ini untuk ditunjukkan di malam final sehingga nanti jurinya bisa conteng nih Tasya gitu. Oke. Jadi penilaian untuk Putri Indonesia itu sebenarnya banyak, mulai dari kan kita punya 3B tagline ya? beauty, Iya. beauty brand behavior. Sekarang tambah lagi be right. Iya, Iya. be right. Nah, jadi Jadi 4 B sekarang ya. sekarang. Nah, jadi kan banyak aspek penilaian, mulai dari kecantikan, kecerdasan dan lain-lain. Yang pengen Tasya kuatkan dan tekankan di sini agar menjadi poin penilaian dan highlight dari yayasan itu adalah advokasi. Advokasi, Iya. oke. Karena enggak semua finalis Putri Indonesia itu lulusan dari pendidikan anak usia dini dan peduli akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Makanya Tasya lebih meng-highlightkan hal tersebut. Oke, saya tertarik dengan advokasi kamu ya. Ini lebih ke pendidikan anak usia dini. Iya, betul. Kenapa Tasya mengambil ini? Kenapa gitu? Apakah Tasya menyurvei atau punya penilaian tersendiri? Ini spesifiknya di Bengkulu? Atau Itu general? masyarakat luas. Ya, general ya. Iya. Oke, kenapa Tasya memfokuskan ke anak usia dini? Ada apa? Something wrong? Asanda Dini? Seperti ini. Jadi tagline ini Tasya suarakan sejak tahun 2019 saat Tasya masuk kuliah. Kebetulan Tasya kuliah di jurusan pendidikan anak usia dini dan ketika masuk ke dalam jurusan itu akhirnya Tasya paham kalau pendidikan anak usia dini ini sering dianggap remeh sama masyarakat. Bahkan dari keluarga terdekat atau masyarakat terdekat itu sering yang melontarkan pertanyaan, Tasya kok ngambil jurusan pendidikan anak usia dini? Emang jadi guru PAUD harus kuliah kayak gitu. Padahal setelah Tasya terjun ke jurusan itu, emang anak usia dini itu sangat membutuhkan pendidikan dan pendidik yang memiliki ilmu yang baik agar nanti apa yang diajarkan oleh pendidiknya itu dapat membangun atau membentuk anak usia dini yang siap untuk menghadapi masa depan. Oke, kenapa bisa concern ke sana? Karena basicnya emang Tasya suka sama anak kecil, jadi akhirnya kuliah mengambil jurusan itu dan ketika terjun mendapati permasalahan hal tersebut, makanya Tasya ingin menyuarakan hal itu. Oke.
adakah sebelumnya yang menjadi referensi Tasya untuk advokasi ini? Saya seperti yang saya bilang tadi sana, saya juga termasuk suka dengan pageant-pageant ini, apalagi yang beberapa yayasan ya yang Iya. beda selain PPI juga ada menekankan advokasi ini, dan advokasi ini bisa fast track ya nanti ya, bisa Iya, jalan lebih betul. cepat ya. Oke, ada referensi Tasya kenapa Mengambil ya advokasi sebelumnya ini. ada yang mengambil ini nggak, baik itu di PPI ataupun di pageant-pageant yang sejenisnya? Untuk anak usia dini sejauh ini kalau untuk referensi sebenarnya Tasya memang menyuarakannya berdasarkan kemauan sendiri. Ya. Jadi tidak ada unsur patokan sebelumnya atau putri siapa yang menyuarakan ini, enggak. Cuman kalau mengangkat tema anak itu banyak. Banyak, memang Tapi banyak, iya, banyak. tapi dengan fokusnya masing-masing beda. Ada yang stunting, ada yang ke gizi, kesehatan dan lain-lain. Kalau Tasya lebih fokusnya ke pendidikan. Oke, berarti ini termasuknya kamur lah ya, pendatang Iya. baru ya untuk Iya. usia dini ya. Oke. Sepertinya iya sejauh ini yang Tasya tahu. Dulu Tasya sempat usia dini nggak? TK PAUD gitu? Sempat, Sempat. iya. Oke. Apakah Tasya tidak tertarik lebih spesifik untuk tempat Tasya dulu Di- bersekolah? Di TK Pembina. Karena kalau TK Pembina kan itu berarti sudah ada gurunya ya, Ya. sudah terbentuk taman kanak-kanaknya. Besar harapan Tasya guru-guru di sana sudah paham sih. Kalau pendidikan untuk anak usia dini itu penting, jadi Tasya sekarang lebih fokus untuk ke daerah-daerah atau masyarakat luasnya. Apalagi Oke. domisili Tasya di Malang itu masih banyak anak usia dini yang tidak mendapatkan pendidikan. Oke, baik. Nah, menurut Tasya sendiri, kalau dunia pendidikan untuk dunia anak di Indonesia lah ya, kita ngomongnya general. Apa sih penilaian Tasya? Bagaimana? Kalau menurut Tasya ini Iya. karena fokusnya di dunia anak ya, Iya. untuk PAUD dan usia dini lah ya. Untuk generalnya se-Indonesia menurut Tasya itu gimana? Kita tidak pakai rank tapi baik, cukup atau kurang? Kurang. Kurang ya. Ya mohon Oke. maaf kurang karena bisa dilihat pertama itu dari banyaknya jumlah sekolah. Jumlah sekolah, Iya, oke. karena itu pertama masih kurang. Mm-mm. Dan kedua dari kesejahteraan gurunya juga. Itu untuk gaji guru PAUD itu menurut Tasya masih Belum layak kurang cukup ya. dan Ya, tidak oke. layak. Oke. Terus yang ketiga banyak orang yang juga menganggap kalau TK atau PAUD itu tidak penting. Jadi ketika anaknya sudah bisa membaca dan lain ya sudah langsung masuk ke sekolah dasar aja. Oke gitu. Oke, right ya, oke. Baik, nah kita bicara tentang yang lain lagi nih Tasya. Nah, malam final nanti di bulan Mei ya, tanggal 5 ya. Iya. Oke. Tasya, ada satu pertanyaan nih dari WhatsApp ya. Nih, dari WhatsApp. Yang Iya, pertama, boleh. pertanyaannya, kenapa sih Putri Indonesia itu harus Tasya Bengkulu gitu, harus teriak itu kenapa gitu. Nah, ini pertanyaan nih dari netizen, boleh kita Iya. bahas. Ya, jadi Kenapa harus seperti itu? itu adalah Atau DKI sebutannya Jakarta 1 gitu kan? itu sebutannya opening number. Jadi selain itu tujuannya untuk mengenalkan diri aja sih, menunjukkan kita siapa, mewakili provinsi apa. Jadi seperti Tasya Putri Amanda, 23 tahun, mahasiswi Magister Psikologi Bengkulu. Nah, itu kan mengenalkan ke para penonton dan audiens nih. Oh, namanya Tasya Putri Amanda, usianya 23 tahun, kesibukannya mahasiswi Magister Psikologi dan berasal dari Provinsi Bengkulu. Tapi mungkin ini maksudnya bukan seperti itu, Tasya. Mungkin kenapa harus agak ada cengkok gitu, Oh, seperti itu, gitu, iya. atau harus teriak gitu kan? Kenapa gitu? Itu sebenarnya masih belum bisa jawab karena memang tuntutannya sih. Jadi ketika kita karantina nanti iya. di Jakarta memang Oke. Sudah kita ada ini ya? latihannya adalah opening Oke, I know. number. Sudah Iya. ada jurunya ya, Iya, atau betul. penata gayanya lah ya. Iya, dan Oke. masing-masing pageant itu biasanya beda-beda. Beda-beda ya? Iya, Oke. ada ciri khasnya masing-masing. Ada ciri khasnya Ada yang kayak Bengkulu, Iya. terus ada yang kayak Bengkulu, ya itu Kayak beda-beda. apa ya, menggelitik. Kadang saya juga bertanya itu Tasya, kenapa sih harus seperti itu? Kenapa nggak biasa aja gitu ya? Iya. Oke, ternyata ada jurunya ya lah, penata gayanya kayak gitu ya. Nah Tasya, ini kalau saya nilai ya, kamu ini cukup produktif ya, cukup kreatif, cukup inovatif gitu kan.
ketika kamu harus disandingkan dengan kuliah, terus dengan ikutan seperti ini, itu seperti apa kamu membagi waktunya gitu? Iya, sebenarnya itu adalah salah satu tantangan terbesar juga untuk audisi ini karena Tasya harus membagi waktu antara kuliah dan juga persiapan Putri Indonesia ini. Dimana juga untuk lokasi itu berbeda. Tasya domisili di Malang. Untuk pageant camp Tasya atau tim untuk persiapan ini ada di Sidoarjo dan Surabaya. Dan untuk asal Tasya di Bengkulu. Jadi untuk saat ini Tasya mobilitasnya Malang, Surabaya, Sidoarjo, Bengkulu. Bengkulu, Malang, gitu ya. Sidoarjo, Surabaya, Bengkulu. Oke, kamu ada semacam yang meng-coaching nggak? Iya, Tasya tergabung ke dalam pageant camp. Ya, jadi itu kan ada yang per per disiplin ilmu lah ya yang Iya, akan betul, membimbing kamu timnya. gitu ya, baik itu dari public speakingnya, mungkin dari apa ya, pokoknya banyak lah ya seperti itu. Iya. Ada semua ya. Ada semua, ada tim yang mengatur catwalk, Iya. public speaking, terus persiapan kan pasti banyak kayak tradisional kostum. Nah, bicara tradisional kostum, kamu akan membawa Provinsi Bengkulu. Nah, kira-kira Betul. nanti kamu akan menampilkan apa di malam budaya, bukan ya? Malam, iya, malam finalnya. Malam final ya. termasuk, Nanti iya. itu apa yang akan ditampilkan? Sudah terencana? Atau Sudah walaupun ada. belum dikasih tahu di sini ya, Iya. tapi sudah terpikirkan. Sudah Dan ada. itu bahkan bisa membuat kamu mencuri hati dari juri? Pastinya sih. Oke. Soalnya yang kali ini Tasya bawa berbeda dari Sebelum-sebelumnya? finalis sebelumnya. Mm-mm. Kalau sebelumnya kan mereka bawa tentang lebih ke wisatanya ya, seperti Bunga Rafflesia, Pulau Enggano juga tahun kemarin. Kalau Tasya kali ini bawanya Ada deh ya. Ada deh. Ya kenapa nggak bisa disebutin ya, karena ini adalah bagian dari strategi ya, karena Tasya akan bersaing dengan 45 finalis lainnya, betul? Betul dari ya, karena provinsi kalau lain. dikeluhkan sekarang mungkin ya namanya bagian dari strategi ya. Tapi mau kasih clue satu Apa? aja. Boleh. Dari Kabupaten Lebong. Oh, dari Kabupaten Nah, Lebong. Bayo. Oke. Oh, saya bisa tebak Apa? deh. Lebong terkenal dengan emas kali ya. Bukan. Bukan ya. Pokoknya kita nantikan di malam Malam final Ya. tradisional kostum. itu Putri tradisional Indonesia. kostum. Nah, dia itu kan ada malam final kostum, ada juga bakat ya. Bakat, Nah, iya. bakat apa yang akan ditampilkan oleh Tasya nih? Kalau Tasya bakal nari tabot. Nari tabot. Iya, oke, nari tabot. Sudah belajar, sudah paham? Sudah belajar, alhamdulillah sudah dapat mentor juga. Oh, untuk main musiknya nariannya. bisa, main dolnya? Enggak sampai ke Nah, sana itu, ya. maunya sih seperti itu ya biar lebih gong kan. Jadi di awal main dol, setelah itu dilanjutin dengan tari. Tapi Oke. untuk 2 bulan ini kita pikirkan dulu ya. Oke. Ada waktu atau enggak untuk belajarnya. Nota, balik lagi ya, kita di ngobrol bareng kita dengan tema yang muda, yang berkarya, masih dengan Tasya. Kenapa ya ujungnya AA semua ya hari ini? Kayak pantun. Tapi kalau A, jangan-jangan ini satu kode nih. Kalau A itu kan berarti nilai yang paling bagus, ya. Bagus, Siapa amin. tahu Tasya menjadi Nanti nilai yang nilainya paling A bagus. semua. Oke, oke Tasya, ini seperti kita bicara sudah persiapan dari persiapannya seperti apa, kemudian latar belakang Tasya seperti apa gini. Nah, saya mau tahu nih ya, kira-kira dukungan support seperti apa yang dari keluarga atau dari teman dekat Tasya lah sekarang seperti apa? Nah, dari itu. yang kemarin, yang tahun kemarin mewakili Jatim sampai yang mewakili Bengkulu. Untuk dukungan keluarga itu sangat-sangat luar biasa Tasya dapatkan, mulai dari teman, bahkan sekolah-sekolah Tasya dulu itu semuanya mendukung semua. Dan Tasya sangat bersyukur untuk hal itu sih karena benar-benar kebantu, apalagi kan Tasya maju di sini atas nama pribadi di mana Tasya tidak ada organisasi yang membantu, cuman hanya ada pageant camp. Namun dari balik itu semuanya ke cover sama dukungan keluarga dan juga teman-teman. Oke. Harapan terbesar dari keluarga tentunya juara dong ya. Juara. Bukan hanya dari keluarga tapi pemerintah juga mengharapkan untuk juara. Kalau dari Tasya sendiri, Mm-mm. apa nih target minimal lah? Minimal. Gak ada minimal sih, targetnya harus Oh, menang. ini yang dulu ya. Ini memang anak pemuda zaman sekarang, target itu harus maksimal, nggak boleh Iya, minimal. gak ada minimal, maunya menang. Oke. Ada yang saya lihat kemarin dari story Tasya ya, kemarin ketemu dengan Kepala Dinas Provinsi Pariwisata Iya, Bengkulu ya. iya, betul. Parbud, pariwisata apa Parbud? Di Spar Di Spar. aja.
Itu apa yang Tasya dapatkan, kemudian kira-kira bisa diomongin lagi, diceritain, mungkin kan teman-teman juga pengen tahu, kenapa ya Tasya kemarin ke sana gitu. Ya, jadi kemarin Tasya baru saja ketemu sama Kadispar, Kepala Mm-mm. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Mm-mm. Di sana Tasya lebih ke izin karena Putri Indonesia di bawah naungan Dinas Pariwisata ya. Mm-mm. Izin kalau Tasya mau mewakili Bengkulu di ajang pemilihan Putri Indonesia ini, Mm-mm. minta wejangan dari mereka arahannya seperti apa. Mm-mm. Dan nanti kan juga diminta untuk promosi wisata provinsi masing-masing. Mm-mm. Minta saran dari mereka kira-kira wisata mana yang mau ditonjolkan lagi untuk Bengkulu. Itu aja. Oke. Dan support lain adakah dari? Support lain untuk kedepannya ini masih dijadwalkan untuk ketemu Bapak Gubernur kita Oh ya, yang baru gubernur yang terpilih. barusan Iya. dilantik ya. Oke. Nah, kalau itu dari Pemda Provinsi Bengkulu. Iya. Kalau dari Pemda Kabupaten Raja Lombok sendiri, Tasya sudah suonan atau gimana? Sudah diagendakan juga, jadi untuk surat kemenangannya itu sudah dikirimkan udah dari awal-awal Tasya terpilih. Jadi memang untuk rencana bertemu atau audiensi bersama pejabat-pejabat di Kabupaten Rejang Lebong itu dalam minggu ini. Doakan aja ya, semoga Oke, ada sudah waktu. terjadwal Iya, ya. ada Karena jadwalnya. jadwal Tasya ini padat ya. Tanggal 10 katanya sudah cabut ya. Iya, Sudah balik, meninggalkan iya, Bengkulu. Bengkulu. Oke, mereka dia harus banyak mendapat motivasi dan juga support dari masyarakat seluruh provinsi Bengkulu dan juga tentunya stakeholder yang terlibat dalam acara, dalam kepentingan dari acara ini. Nah, Tasya sudah mengenal 45 finalis itu? Untuk belum, karena Belum. kemarin yang ikut Ada beberapa audisi, yang belum ya dari provinsi ya? enggak, untuk finalisnya semuanya sudah terpilih, cuma kemarin yang ikut audisi barengan sama Tasya itu hanya beberapa provinsi aja. Jadi untuk keseluruhannya kita hanya baru berkenalan melalui sosial media aja. Oke. 23 tahun itu adalah usia yang produktif ya, usia muda. Nah, adakah finalis lain di bawah Tasya atau lebih muda? Kebanyakan untuk di bawah Tasya sejauh ini belum nemu. Jadi Belum nemu ya? sejauh ini masih Tasya. Sama ya, Tasya paling muda. Paling muda. Kebanyakan mereka tuh udah berusia 26 tahun, 25 seperti Oke. itu. Tapi tetap ya fight ya. Betul, tetap harus semangat karena Oke. paling muda. Oke. Nah, Tasya, kemudian dari tadi sudah dari keluarga. Teman dekat ada nggak nih, teman dekat yang memberikan support yang luar biasa? Pastinya teman Ada. dekat banyak yang Duh, berikan jangan kecewa ya support. Sananet Indonesia. Dia Dan sudah ada teman bahkan- dekat. Oh, teman dekat dalam konteks apa ini? Maksud Tasya teman dekatnya itu bahkan teman-teman yang di Bengkulu itu jauh lebih support. Oh, jauh lebih Walaupun support. sudah lama nggak kontakan atau kontakannya hanya sesekali aja, tapi ketika Tasya pulang ke Bengkulu, mereka pada nanyain, Tasya butuh bantuan kita apa? Wah, kayak gitu. Segitunya ya? Oke, Iya. care banget buat sama Bahkan kamu kan ya. temennya sudah mulai sedikit nih Bengkulu. Ada beberapa temen tuh kayak Tasya kemana-mana kita siap temenin kok, butuhnya apa. Itu bener-bener kayak teman-temannya pada support. Kita tarik ke belakang lagi. Sepanjang sejarah Provinsi Bengkulu ikutan PPI, maksimalnya di mana, Tasya? Ada di top 13. Oh, pernah di top 13. Di tahun itu pun tahun 1900-an. Oh, selebihnya enggak ya? Selebihnya belum ada. Belum Doakan ada. saja Tasya semoga gitu ya? pencetus barunya. Maupun pemenang atribut juga belum pernah. Pemenang atribut tahun kemarin pernah. Pas banget tahun kemarin. Apa itu? Putri Influencer. Oh, influencer. Putri Oke, Indonesia Influencer. Oke. Atas nama? Nabila Binta Ditama. Oke. Sudah pernah ketemu Tasya atau minta wejangan sedikit dalam mempersiapkan ini? Kebetulan karena Bila sekarang domisilinya di Bandung, jadi agak sulit untuk bertemu. Jadi untuk sementara kita baru melalui WhatsApp aja. Melalui medsos ya. Oke, di akhir dari sesi ini Tasya, tentunya kalau kita berbicara suatu kegiatan ya atau suatu lomba kayak gini, kita biasanya ada harapan gitu ya. Kemudian kita juga pengennya ada support sistem lah, baik itu dari keluarga, baik itu dari stakeholder yang ada ataupun masyarakat seluruh Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu ini dengan populasinya sekitar 2 juta orang lebih gitu kan, lumayan untuk memberikan support untuk Tasya gitu kan ya. Apalagi saya nggak tahu kalau di pageant ini ada lewat vote. Ada juga Ada voting vote untuk ya? pemilihan Putri Indonesia favoritnya. Oke, itu ada vote juga, lumayan kan kalau 2 juta langsung nge-vote Tasya semua kan Iya. ya. Auto menang. Dan di akhir nanti juga Tasya akan closing statement tentunya untuk semua kita Sanadet Indonesia tentunya
keterwakilan Provinsi Bengkulu untuk PPI 2025. Tasya, silakan harapannya. Halo Sanaknes, seluruh warga Rejang Lebong dan juga Provinsi Bengkulu. Jangan lupa untuk terus mendoakan Tasya, dan Tasya pun mohon dukungannya untuk pemilihan ini. Semoga Tasya bisa membawa nama baik provinsi kita di ajang nasional. Untuk seluruh warga Rejang Lebong, warga Provinsi Bengkulu, dan juga tentunya pemerintahan Provinsi Bengkulu. Oke, satu kata untuk PPI Indonesia di tahun 2025 ini? Ambisius. Oke, luar biasa. Nah, Saranet, tentunya kebersamaan kita di podcast kali ini dengan ngobrol bareng kita atau ngota akan selesai ya, dan tentunya kita berharap apa yang harapan menjadi harapan dari Tasya tadi, dan tentunya stakeholder yang mendengarkan atau melihat podcast ini mohon membantu mensupport dengan sistem yang bagus. Walaupun Tasya tanpa organisasi, kita berharap adalah yang maksimal sesuai dari tagline-nya, yaitu ambisius. Mereka ini ambisius untuk mencetak sejarah untuk Provinsi Bengkulu ya. Dan tentunya jangan lupa tonton di malam final tanggal 5 Mei di SCTV. SCTV. Kalau langsungnya Di Jakarta Convention Center. Oh, JCC ya. Oke, di malam finalnya. Oke, dan tentunya kita harap yang terbaik ya. Saya Ridel pamit undur. Dan saya Tasya, Putri Indonesia Bengkulu 2025 juga pamit undur. Ya, sampai ketemu di Ngotal ngobrol bareng kita di sesi berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.